Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, atas kesempatan kita berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai anggota KPM PKH, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi ini adalah pertemuan merupakan kewajiban kita sebagai anggota PKH. Kemudian selanjutnya salawat serta salam tentu tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan modus stunting pada sesi ke-15. Ya, setelah kita mempelajari mulai dari sesi 1 sampai sesi 14, akhirnya tibalah kita kepada sesi terakhir pada modul ini, yaitu sesi 15. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya, apakah masih diingat materi-materi yang dipelajari yang lalu? Nah, masih. Coba ada yang bisa sebutkan salah satu contohnya? Apa yang dipelajari yang mulai dari sesi 1 sampai 14? Tentang stunting. Apa itu stunting? Ada lagi? Ya. Pada sesi lalu juga kita mempelajari bagaimana penanganan dan pencegahan terhadap anak stunting. Ya, jadi selama sesi 1 sampai 14 kita diharapkan bagaimana mengenal apa itu stunting, bagaimana penanganan pada anak stunting, dan bagaimana pencegahan supaya anak kita tidak mengalami yang namanya stunting. Ya, terima kasih atas jawaban ibu-ibu tadi yang masih mengingat. Alhamdulillah, semoga nantinya kita dapat mengaplikasikan wedingi ipake guna ya roh aki matu kahidupata. Wedingi supaya roh anak-anak tak dek gagana kena stunting. Ya, seperti itu. Kemudian pada pertemuan sebelumnya ada dibagikan tabel, engka diareki tabel supaya diisi komitmen diri. Bagaimana kita membuat tabel janji untuk pencegahan dan penanganan stunting. Pura moga dilaksanakan yang ada di tabel. Ya, pura modi, ya, alhamdulillah. Kalau sudah semua dilaksanakan, insya Allah anak kita akan terhindar dari stunting selama kita mengikuti apa-apa yang telah dipelajari dan melaksanakan itu pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, apakah ada rencana? Apa yang bisa dilakukan supaya anak kita tidak mengalami stunting? Ya, kasih vitamin. Memberikan makanan yang bergizi. Ada lagi? Nah, saya tambahkan yang paling penting itu juga tetap komunikasi dan koordinasi kepada pelayanan kesehatan. Ya, siapa tahu ada permasalahan yang mungkin tidak kita tahu atau kurang dimengerti, bisa komunikasikan dengan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini posyandu, apalagi puskesmas, puskesdes, rumah sakit, apalagi satu pendamping sosial. Ya, itu juga yang terpenting. Karena pendamping sosial juga memiliki akses ke pelayanan kesehatan dan juga kepada ibu-ibu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mengalami permasalahan, silakan dilapor ke pendamping supaya dibantu untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Dan insya Allah akan difasilitasi supaya biayanya itu tidak dibebankan kepada ibu-ibu, khususnya anggota PKH. Untuk pembukaan saya kira itulah tadi pembukaan sedikit terkait materi-materi kita yang lalu. Selanjutnya saya ingin memberikan motivasi kepada ibu-ibu karena sebenarnya sesi 15 ini adalah
intinya membangun motivasi supaya kita bisa bersama-sama mencegah stunting, baik itu pada lingkungan keluarga kita maupun lingkungan tetangga atau masyarakat. Artinya kita sebagai orang-orang yang beruntung bisa mendapatkan materi ini, bisa juga membagi kepada keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita, supaya terhindar dari stunting. Ada yang bisa menjelaskan apa lagi itu stunting? Kamu mau mengerangi stunting? Pertumbuhan usia dini yang misalnya umuran 1 tahun, Ya. pertumbuhannya yang satu tinggi, yang satunya pendek. Ya. Dalam arti cebol. Cebol. Ya, itu istilah yang paling dimengerti. Paling napahan nih kafang masyarakat Eropa, paling dimengerti masyarakat itu istilah cebol. Artinya tinggi badannya, berat badannya tidak sesuai dengan seusianya. Itulah yang disebut stunting. Apa yang harus dilakukan apabila kita menemui orang-orang yang seperti itu? Kita tidak boleh mengolok-oloknya. Dia lele atau dia dikucilkan, kada aja macule si bawa anakku misalnya. Jangan gabung dengan orang-orang yang normal. Itu akan mengganggu mentalnya, baik itu anak kita maupun anaknya orang. Kita tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Kita sebagai bagian dari lingkungannya harus mendukung supaya anak itu sama semangatnya dengan anak-anak normal, baik itu untuk belajar, bekerja maupun hal-hal lain. Nah, sebab narekotuli yele ini, kalau kita sering mengolok-oloknya, tak kala masiri nih kasih, anak molo nih jo kasih kula detona, tuli mondro mani bola dia nagaga. Ini narefosi sebagai keluarga. Makanya kita sebagai masyarakat, khususnya anggota KPM PKH, kita tidak boleh mengolok-olok orang-orang yang seperti itu. Kemudian juga untuk pencegahannya, ini yang sangat penting juga, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih mi cegah memang ini daripada kejajapi matu napaloki pada cengi. Nah, bagaimana pencegahannya? Ini dimulai dari ibu hamil. Seperti pada materi yang kita dapatkan pada sesi-sesi sebelumnya, penyebab utama terjadinya stunting itu adalah kekurangan gizi. Kurangi gizi naironanae. Jadi kalau ibu hamil, ini juga harus disampaikan kepada keluarga, suami, maupun orang tua kita yang ada di rumah, supaya menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, khususnya ibu hamil. Dia di sembarangan andre. Karena gizi yang masuk ke tubuh itu akan berpengaruh kepada janin. Biasa tuh angka ibu narekoma tampui ke Cina-Cina. Sembara lo nandre. Selama itu gizinya sehat, bisa. Tapi kalau itu gizinya kurang baik, dihindari. Karena kenapa? Penyesalan yang paling besar itu kalau angka anata stunting. Nah, sebab boleh idik mato. Makanya jaga gizinya. Kemudian juga janin itu kalau sudah berada di dalam kandungan pada usia-usia tertentu sudah bisa menerima respon dari luar. Kodini mengkelinga respon oleh saliwang. Kodini marengkelinga narasakan ni sentuhan-sentuhan nih. Makanya selaku keluarga, kita harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Ya, deoding sembarang ifadangi. Sebab itu akan berpengaruh kepada janin. Setelah anak itu lahir, kita lengkapi gizinya, kita rajin pergi imunisasi di posyandu supaya terhindar dari penyakit-penyakit, khususnya yang penyakit-penyakit menular. Kita rajin cuci tangan supaya anak itu sehat, keluarga itu sehat, ibunya pun juga sehat. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari modus stunting ini. Bagaimana pencegahan dan penanganan. Kita mempelajari berbagai hal tentang stunting. Purmana nih Guru Dendre. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas tentang penanganan dan pencegahan stunting. Semoga dengan pembelajaran itu kita dapat mencegah stunting di lingkungan kita. Supaya dia gaga anak yang kekurangan gizi. Nah, kalau ada yang didapatkan kekurangan gizi, segera melapor ke
pendamping sosial atau pelayanan kesehatan supaya mendapatkan gizi seimbang dan perhatian dari pelayanan kesehatan. Saya kira itulah inti dari pertemuan kita pada sesi ke-15 ini dan sekaligus menutup dari pembelajaran modul stunting pada pertemuan kita. Nah, terakhir dari saya ingin memberikan pesan supaya kita memanfaatkan bantuan dari pemerintah ini betul-betul tepat sasaran. Artinya, sembako yang kita dapat, kita pergunakan untuk melengkapi kebutuhan di rumah. Aja gak balu hindari yang seperti itu. Kemudian juga bantuan dari PKH untuk anak usia dini, ibu hamil, dan anak sekolah itu dipergunakan memang sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau bantuan ibu hamil kita pakai untuk melengkapi gizinya. Kalau kekurangan gizi itu akan berakibat kepada anak dan akan berefek terus kepada keluarga. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan pada sesi ke-15 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita menjadi pelopor di masyarakat untuk pencegahan stunting dan bagaimana penanganannya. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.